Salam tahajud di tengah malam. Jangan selalu tertidur pulas. Jika saya mengucap salam, maka jawablah dengan hati yang ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalama lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Yang terhormat Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, panitia lomba yang semangatnya luar biasa, serta sahabat-sahabat sekalian dimanapun kalian berada yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia, Bapak Haji Abdul Muhaimin Iskandar MSI, menyatakan, kaum muda, kekuatan muda adalah energi perubahan bangsa. Kita sebagai generasi muslim yang menjadi harapan bangsa, harapan agama, dan juga harapan orang tua serta mertua, marilah kita gunakan masa muda kita dengan sebaik-baiknya. Kita gunakan untuk berpikir kreatif, bertindak inovatif, bukan malah diskriminatif, apalagi manipulatif. Betul? Betul. Sahabat sekalian, rahimakumullah. Dalam pelantikan Presiden Bapak Prabowo Subianto pada tahun 2024, beliau menyampaikan, tantangan, rintangan, hambatan, dan ancaman yang dihadapi oleh bangsa Indonesia di tengah dinamika dan pergolatan dunia tidak ringan. Bisa kita lihat, sahabat, dengan lunturnya jiwa patriotisme generasi muda, budaya asing yang masuk dengan begitu mudahnya, keterbatasan lapangan kerja, inflasi yang belum ada ujungnya, dan problematika lainnya semakin memperburuk keadaan tanah air kita. Ternyata lengkap sudah penderitaan negeri kita, Indonesia. Kita sebagai generasi santri yang berdarah muda dan berdarah juang harus mampu menghadapi zaman dengan lebih optimis, bukan dengan sikap yang gampang pesimis apalagi apatis. Sejarah Indonesia telah membuktikan dengan pekikan Allahu Akbar dan merdeka, maka penjajah yang tangguh mampu dihempaskan. Allahu Akbar adalah komando jihad yang menakutkan, dan merdeka adalah komando patriotisme yang menggetarkan. Coba kita lihat dan coba kita mengulik sejarah dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim muda mengajak bangsanya berlogika untuk menemukan Tuhan. Nabi Yahya yang semenjak kecil dikaruniai hikmah dan kebijaksanaan. Nabi Yusuf sebagai pejuang kebenaran, dan Nabi Ismail dengan hebatnya meyakini perintah Allah yang sudah ditetapkan. Bahkan masih banyak kisah inspirasi muda di dalam Al-Quran yang sangat sayang jika tidak kita renungkan. Untuk itu, kita sebagai generasi muslim haruslah bangkit dan menjadi tonggak utama kemajuan bangsa. Oleh karena itu, sahabat, peran generasi santri kreatif menuju Indonesia patriotik, Indonesia produktif adalah judul yang akan saya bawakan dalam speech competition Harlah PKB yang ke-27 kali ini. Meneladani tokoh santri Indonesia, Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Wahid, Kiai Haji Wahid Hashim, dan Gus Dur telah mencontohkan cara merawat kebangsaan dari hati dan ketulusan, sehingga tumbuh jiwa patriotik di kalangan masyarakat Indonesia. Karena apa? Hubbul watan minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Sahabat sekalian, rahimakumullah. Untuk mewujudkan Indonesia patriotik,
Para santri harus mampu menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah kelahiran dalam berbagai aspek kehidupan. Sebagai landasan, dalil cinta tanah air terdapat dalam Al-Quran, Surah An-Nisa ayat 66. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum. Al-ayat. Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, guru besar Universitas Al-Azhar dalam tafsirnya Al-Munir, juz 5 halaman 144, beliau menjelaskan bahwa di dalam firman-Nya awih ruju min diyarikum terdapat isyarat akan cinta tanah air dan ketergantungan orang dengannya. Dan Allah menjadikan keluar dari kampung halaman sebanding dengan bunuh diri. Wahai sahabat, peran santri kreatif bisa berupa dakwah digital maupun verbal, bijak dalam bermedia sosial, menolak segala paham radikal, serta menghiasi diri dengan semangat jihad dan akhlakul karimah di tengah masyarakat kultural. Sahabat sekalian, rahimakumullah. Selanjutnya, peran santri kreatif dalam mewujudkan Indonesia produktif dibutuhkan semangat kolektif, sehingga pembangunan ekonomi mampu bertumbuh secara berkelanjutan dan inklusif. Melihat situasi ekonomi global, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Bapak Febrionatan Kacarebu PhD menyampaikan, menjelang akhir tahun 2024, perekonomian global masih menghadapi berbagai ketidakpastian, ketegangan geopolitik, risiko perang dagang, dan peningkatan proteksionisme menekan pertumbuhan ekonomi global. Oleh karena itu, sahabat, di tengah dinamika arus perkembangan zaman dan situasi ekonomi yang cukup mengkhawatirkan, kita sebagai santri harus turut andil dalam memecahkan permasalahan. Lalu, bagaimana kita berperan sebagai santri kreatif menghadapi situasi yang belum kondusif seperti ini? Jawabannya saya singkat menjadi 3 huruf. TIP. Pertama, T. Transformasi peran santri di era Society 5.0. Kita dapat memanfaatkan media digital berupa inovasi teknologi yang ramah lingkungan hingga aplikasi kecerdasan buatan. Dan ini juga berdampak terhadap pendidikan Islam modern dengan mengintegrasikan kurikulum Islam dengan memanfaatkan platform pembelajaran digital. Kedua, I. Inovasi dalam ekonomi syariah. Pesantren tak hanya sebagai lembaga pendidikan, namun juga memiliki peran vital dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan pemanfaatan teknologi seperti financial technology syariah menjadi salah satu area di mana peran santri menunjukkan kontribusi yang signifikan dalam pengelolaan keuangan berbasis syariah. Ketiga, P. Pemberdayaan ekonomi berbasis pesantren. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren, pesantren memiliki peran istimewa dalam pemberdayaan masyarakat dengan metode khasnya. Melalui program-program ekonomi seperti usaha mikro, koperasi, dan pemberdayaan ekonomi lainnya, pesantren mampu membantu meningkatkan edukasi dan kesejahteraan santri serta masyarakat sekitar. Dengan bergerak bersama, berdaya bersama, semua kekuatan dan semua potensi akan mampu mewujudkan Indonesia produktif di masa kini hingga nanti. Untuk itu, mari kita sebagai generasi muslim, kita bekali diri dengan ilmu pengetahuan, kita isi jiwa kita dengan takwa dan keimanan, kita hiasi akhlak kita agar indah laksana berlian, dan kita berkontribusi penuh agar Indonesia menjadi negara yang berkemajuan. Sebab
Jika demikian, akan muncul generasi sholih sholihah, masyarakat yang marhabah, baldah yang thayyibah, insya Allah Indonesia berkah gemah ripah. Amin Allahumma amin. Akhir kata, yo juminten ketiban boto, kokone Jepang sambate loro. Cekap semanten atur kawula menawi lepat nyuwun pangapura. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.